Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan baca bukunya ya. Masih bersama saya Roni Nirkoi. Dan outfit kita pada saat ini adalah jersey ya. Kaos show dari nih Lumajang First Koisu 2022. Oke. Semoga Lumajang cepat akan mengadakan show lagi ya. Semangat terus perkoyan Lumajang. Ini bab 5. Oke, ini ya bukunya. Ini spotnya agak jauh, jadi bisa lebih kelihatan. Oke, dalam bab ini, dari bab 5 ini membahas sejak lahir sampai tubuhnya ikan koi ya. Jadi kita mulai. Dalam bab ini akan dibahas mengenai bagaimana ikan koi diproduksi dan seperti apa pertumbuhannya. Seperti yang telah diketahui oleh banyak di antara para pecinta koi yang senang membiarkan koinya bertelur karena hobi, bertelur itu sendiri bukan teknik yang sangat sulit. Bagaimana jika Anda juga ditantang untuk membiarkan koi Anda? Nah, peletakan telur koi. Bagi ikan koi, musim semi adalah musim bercinta. Menjelang hari anak-anak, ketika suhu udara perlahan naik, ikan koi menyambut musim bertelur. Perut betina akan menggelembung dan indung telur menjadi matang. Sedangkan pada pejantan muncul tonjolan pada pipi dan sirip dadanya yang disebut oiboshi. Tubercele bintik putih atau bintik putih. Karena telur ikan koi adalah telur yang adhesif, maka diperlukan kakaban supaya telur yang ditetaskan menempel. Dulu dahan pohon cedar dan tanaman paku-pakuan atau tumbuhan alami lainnya dipakai sebagai kakaban. Tapi akhir-akhir ini sudah dipakai kakaban buatan dari bahan vinil yang disebut kinran atau artificial alga. Oke. Jadi ini kalau di desa kita pakai tok-tokan ya. Oyotnya akarnya dari enceng gondok. Nah, tok-tokan itu jenis enceng gondok ya. Jenis enceng gondok itu akarnya itu kan menjulur, itu dipakai untuk kakapan, nanti dipakai buat nempelnya telur. Itu kalau secara alami ya. Kalau yang enggak alami pakai sulak. Apa ya sulak ya? Sulak kemoceng. Ya, kemoceng itu yang dari rumput Jepang. Itu kan membuatnya kan di rumput Jepang yang dikelawer-kelawerkan itu terus disisir ya. Itu bisa dipakai buat kakapan juga, atau pakai jaring ya, pakai jaring kasar itu nanti juga bisa dipakai untuk kakapan. Jadi bisa dipakai buat nempelnya telur gitu. Oke, pertama-tama siapkan kolam yang luas kurang lebih 5 sampai 10 meter persegi dan kedalamannya 50 cm sampai 1 meter untuk penetasan telur. Kalau Anda menetaskan telur sebagai bagian dari hobi, Anda juga bisa memakai bak yang terbuat dari bahan vinil. Ini maksudnya yang dari bahan vinil itu fat ya, fat terpal itu bisa, atau fat geomembran itu juga bisa. Pasang kakaban untuk merekatkan telur di kolam, kemudian lepaskan koi pejantan dan indukan betina di dalamnya. Biasanya kalau serangkaian usaha ini sudah disiapkan terlebih dahulu di siang hari, maka penetasan telur
keesokan harinya lebih pasti terjadi. Nah, jadi persiapannya itu siang hari, dan ketika matahari terbenam dan hari mulai gelap, koi betina berenang naik ke atas kakaban yang telah dipasang, lalu membuat gerakan seolah memastikan apakah kakaban tersebut cukup untuk menampung telur. Kemudian pejantan merapat ke sisi betina dengan gerakan seperti mengejar betina. Akhirnya aksi pengejaran dimulai. Pada waktu tengah malam, aksi itu semakin seru. Permukaan tubuh jantan saat itu menjadi kasar penuh oibosi. Si jantan akan terus merangsang zona erotis di bagian perut betina. Aksi pengejaran pun mencapai klimaksnya. Kemudian akhirnya tiba saatnya penetasan telur. Betina akan berenang di atas kakaban dan menetaskan telurnya dengan lancar sambil menimbulkan bunyi riak air yang gaduh. Pejantan mengejar betina sambil dengan segera menyemprotkan air mani yang berwarna putih pada telur yang ditetaskan. Kegiatan percintaan dan seks yang bersifat misterius dan fantasi ini berlanjut terus-menerus sampai hampir subuh. Oke. Bandingkan dengan penetasan telur alami ini, di kalangan peternak kini telah dilakukan pengeluaran telur induk betina kemudian dicampurkan dengan air mani pejantan. Persentase inseminasi ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan pembiakan secara alami. Sekali bertelur, indukan betina yang besar akan menghasilkan 300.000 sampai 1 juta butir telur. Di antaranya akan menetas sebanyak 200.000 sampai 300.000 ekor anakan, tergantung dari persentase inseminasi. Nah, ini ya. Ini untuk indukan yang besar ya, indukan yang besar. Itu sekitar sampai 200.000 ya. Kita ambil yang yang biasa ya. Yang ordinary aja 200.000. Memang sekarang kalau alami itu lebih tingkat inseminasinya itu lebih sedikit ya, lebih sedikit karena banyak faktor alam yang memang nggak sama ya. Terus predator itu cepat sekali untuk masuk ke dalam kolam penetasan telur. Jadi setelah diwijah ini ya, telur keluar terus menempel di kakaban, itu bisa kakaban dipindah ke tempat penetasan atau bisa tetap ditaruh di situ di tempat pemijahan. Tapi kalau ditaruh di tempat pemijahan, induknya yang dipindah untuk dikarantina ya, karantina gitu. Jangan langsung masukkan ke kolam indukan karena itu masih ini ya, masih ada birahinya, jadi masih mengeluarkan hormon kusuk-kusuk. Jadi itu berbahaya kalau masih langsung dimasukkan ya. Lebih baik di karantina dulu 1 sampai 2 hari. Oke, secukupnya sesuai dengan kebutuhannya. Dan itu sebaiknya dibuang airnya ya. Jadi di tempat, kalau nggak dipindah ya, kalau nggak dipindah di tempat pemijahan itu, telurnya untuk ditetaskan di situ, itu akan banyak busa. Busa itu adalah lendir ikan dan sperma, sisa-sisa sperma yang nggak membuahi telur. Nah, itu lebih baik dibuang. Jadi dimasukin air baru dengan parameter pipa pengeluarannya itu, pipa keluarnya itu di atas ya, inlet. Jadi outflow-nya dari atas, dikasih air baru, dibuang yang atasnya gitu. Itu yang saya kerjakan ya, kayak gitu. Mungkin ada yang berbeda, silahkan komen di bawah bagaimana
proses pemijahan kalian gitu. Pemijahan koi maksudnya. Ya mesti jangan jangan ya. Oke, sekian aja untuk chapter pertamanya ya, atau subbab pertama dari proses dari kecil. Setelah ini kan proses pemijahan. Setelah itu kita bahas proses dari menetasnya telur. Oke, semoga bermanfaat dan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.